Untuk kita bisa sukses, banyak orang bilang semua bermula dari mindset. Emangnya benar? Halo, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif. Dan kali ini kita akan membahas seputar buku lagi. Di segmen yang sudah ditunggu-tunggu, Sebuku Sepekan. Segmen yang mengajak lo buat belajar hal baru, terus membaca. Target kita seminggu kita baca satu buku. Kalau lo belum bisa ngikutin, nggak masalah. At least kita punya semangatnya untuk melakukannya. Kali ini kita akan membahas buku yang sangat populer, yaitu Mindset, The New Psychology of Success oleh Carol Dweck. Dialah yang mempopulerkan dua terminologi dalam mindset, yaitu fixed mindset atau mindset tetap, pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Mungkin lo juga udah pernah dengar. Apa sih bedanya fixed mindset dengan growth mindset? Fixed mindset biasanya yakin bahwa semua yang dicapai dalam hidup itu berdasarkan bakat seseorang, bukan usahanya. Sementara kalau growth mindset, yakin bahwa perubahan-perubahan, terobosan-terobosan dalam hidup diakibatkan oleh ingin bertumbuh, ingin melakukan usaha, bisa praktek, manusia bisa mengubah dirinya. Fixed mindset yakin bahwa manusia itu tetap, sementara growth mindset yakin bahwa manusia itu bisa bertumbuh. Maka seorang growth mindset akan berfokus ke perubahan-perubahan yang bisa dilakukan, pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan-perkembangan yang bisa dia lakukan. Pertanyaannya, kamu termasuk orang fixed mindset atau growth mindset? Tentu tidak bisa asal kita tanya, lo fix atau growth? Lo fix atau growth? Semua orang akan jawab growth mindset. Gue bikin sebuah workshop, training, webinar, gue tanyain, lo fix mindset atau growth mindset? Semua orang jawab growth mindset. Tapi pas dicek dari cara dia ngomong, cara dia berperilaku, cara dia berpikir, banyak banget yang masih fix mindset. Jadi kita perlu aware juga, sadar juga, tahu juga kondisi kita sekarang ini fix mindset atau growth mindset. Dilihat dari apa? Dilihat dari bagaimana kita berperilaku. Apakah kita mau mencoba berkali-kali, mengulangi, kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi, atau enggak? Apakah kita mau melakukan yang terbaik untuk belajar, untuk investasi di pengembangan diri kita, atau enggak? Atau mikirnya ya udahlah gue gini-gini aja. Dan akhirnya kita nggak bertumbuh. Kita jadi orang yang gitu-gitu. Apakah kamu mau jadi orang yang gitu-gitu aja, atau pengen jadi orang yang luar biasa? It's your choice, itu pilihan. Jadi apa aja yang bisa kita dapatkan dari buku Mindset ini? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah perbedaan fixed mindset dan growth mindset. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara kedua mindset ini, dan bagaimana kita bisa bergeser dari fixed mindset ke growth mindset. Yang kedua adalah pemikiran itu mengubah segalanya. Jadi kalau ada orang bilang segala-galanya bermula dari mindset, itu benar, memang seperti itu. Jadi kita perlu benahi mindset kita dulu sebelum membenahi semua yang lainnya. Karena nanti yang lain ikut. Mindset kita akan menjadi pengaruh utama terhadap pengambilan keputusan, terhadap bagaimana pertimbangan kita atas risiko dan usaha yang kita dapatkan. Orang-orang yang growth mindset cenderung lebih risk taker, lebih mau ambil risiko. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dari situ bisa belajar banyak. Ada tips sederhana untuk kita bisa berubah dari fixed mindset ke growth mindset, yaitu menghilangkan kata-kata negatif dalam kamus kosakata pikiran kita. Sebagai contoh, kita menghilangkan kata gagal sama sekali, kita menghilangkan kata kalah sama sekali, sehingga mindset kita, oke, kalau gitu aku berhasil atau aku belajar. Perhatikan, bukan berhasil atau gagal, tapi aku berhasil atau aku belajar. Aku menang atau aku berkembang. Apakah kita bisa membuat mindset seperti dalam pikiran kita? Tentu saja bisa. Mulai dari mengubah dulu kosakata yang sering kita gunakan. Kalau misalnya kita melihat orang yang lebih sukses dari kita bilang, ya iyalah dia privilege, lahir dari anak orang kaya, dia punya pendidikan A, B, C, dan nggak akan habis-habis kalau kita omongin kayak gitu. Bisa saja itu juga benar memang. Bukan salah, benar. Tapi bermanfaat buat kita atau enggak? Pikiran itu membatasi diri kita atau memberdayakan diri kita. Tentu kalau kita ngomongin, oh orang privilege, orang memang dia dari asalnya kayak gitu, gua nggak bisa, itu membatasi diri. Tapi kalau pikiran kita bukan, kenapa ya dia privilege, gua nggak? Justru pikiran kita ubah menjadi, gimana ya gua bisa jadi seperti dia juga suksesnya, meskipun tanpa privilege itu. Maka pikiran tersebut akan memberdayakan diri kita. Growth mindset. Nah, kita bisa cek, kita lebih banyak mikir kenapa tadi atau mikir gimana cara. Dan yang ketiga adalah pemikiran selalu menghasilkan rencana, mempersiapkan planning. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan membuat perencanaan-perencanaan dalam hidup kita. Baik jangka pendek atau harian, atau bahkan jangka panjang bisa bulanan, tahunan ke depan. Nah, itu semua didasari oleh bagaimana pola pikir kita.
Apakah kita mempercayai semuanya itu possible, memungkinkan dilakukan, atau enggak. Jadi 3 yang didapat dari buku ini. Yang pertama, mengenali perbedaan fixed mindset dan growth mindset, dan bagaimana kita bisa punya pola pikir yang bertumbuh. Yang kedua, bagaimana kita melihat bahwa mindset itu berpengaruh ke pertimbangan kita dalam risiko dan usaha. Bagaimana kita menggunakan pikiran-pikiran yang bukan membatasi tapi memberdayakan diri. Dan terakhir yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat rencana yang lebih baik kalau kita punya mindset yang lebih baik. Dan ingat, rencana itu akan membuahkan aksi, membuahkan hasil, membuahkan perubahan. Setiap hal dalam dunia ini pasti mengalami perubahan. Bahkan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan akan terus ada. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan. Dunia berubah. Apakah kamu juga berubah? Dunia berkembang. Apakah kamu juga berkembang? Dunia bertumbuh. Apakah kamu juga bertumbuh? Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.